Donald? Kenapa kamu terlihat sedih? Benar, Donald. Apa ada yang salah dari cerita kami? Setelah mendengar cerita kalian, aku pun memiliki sebuah kenangan bersama dengan Mbah Langsir. Hah? Ceritakan kepada kami, teman. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Baiklah kalau begitu. Itu terjadi bertahun-tahun lalu. Dulu wajahku tidak seperti ini. Hidungku tinggi dan gagah. Cuaca siang ini sangat cerah. Tralis ini, garis-garis besi ini, entah kenapa sangat membantuku memfokuskan pandangan. Rintangan di depan sana menjadi lebih jelas. Tralis ini seperti kacamata rahasiaku. Selama benda ini terpasang, tidak ada yang tahu kelemahanku. Hah? Kelemahan? Memangnya kamu memiliki kelemahan, Donald? Di balik kebanggaan itu, aku menyimpan sebuah rahasia. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Mataku rabun. Apa? Itu sangat berbahaya. Jika matamu tidak bisa melihat dengan jelas, kamu tidak bisa melihat semboyan di depan. Benar. Tapi dengan adanya tralis di depan mataku, itu membantuku melihat lebih jelas. Hai Donald, kamu terlihat gagah hari ini. Siap berdinas menarik rangkaian bisnis sore nanti? Tentu saja, Pak. Sangat siap sekali. Bahkan aku sudah tidak sabar untuk berdinas. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apakah semuanya baik? Tidak ada, Pak. Mesinku menyala sempurna. Rodaku rata. Dan pandanganku bagaimana dengan pandanganmu? Pandanganku sangat tajam. Setajam elang, Pak. Baiklah kalau begitu. Semua checklist aman. Kamu siap berdinas, Donald? Pengumuman. Pengumuman. Kepada seluruh kepala dipo dan teknisi, kondisi lintasan kini sudah aman dari gangguan pelemparan batu. Demi keindahan dan pandangan kalian yang lebih bersih, seluruh tralis besi pada kaca depan lokomotif harap segera dibongkar hari ini juga. Apa? Dibongkar? Wah, kebetulan sekali pengumumannya baru keluar. Ayo Donald, kita lepas tralismu sekarang. Wajahmu akan terlihat jauh lebih tampan dan bersahabat tanpa besi-besi penghalang ini.
Tapi Pak, tralis ini sangat cocok dengan hidung tinggiku. Aku merasa lebih maskulin dan aman dengan ini. Aku mohon, jangan dilepas, Pak. Jangan banyak alasan, Donald. Ini perintah pusat. Kamu adalah lokomotif andalan pembawa penumpang premium. Kamu harus terlihat ramah, bukan seperti kereta tahanan. Tunggu sebentar, saya akan memanggil teknisi. Teknisi, segera kemari. Hari itu, pelindung rahasiaku dilepas. Aku tidak berani jujur kepada siapapun bahwa mataku minus. Aku terlalu gengsi. Aku takut ditertawakan oleh lokomotif lain dan dianggap cacat. Aku lebih memilih menyembunyikan kelemahanku demi sebuah pujian. Pak, aku akan membawa tralis ini untuk didaur ulang. Baik kalau begitu. Gawat, semua terlihat samar. Tiang sinyal di ujung sana, apakah warnanya hijau atau kuning? Donald, kamu terlihat gagah, terlihat bersih dan premium. Hah? Terima kasih, Pak. Baiklah Donald, sekarang sudah waktunya kamu berdinas. Segera menuju stasiun. Baik, Pak. Hah? Saat hujan saja, sangat sulit untuk melihat lintasan. Apalagi melihat semboyan. Bagaimana kamu bisa senekat itu, Donald? Berdinas dengan pandangan seperti itu sangat berbahaya. Aku memberanikan diri karena ini adalah dinas rutinku. Aku sudah tahu tempat berhentiku. Itu suara bel stasiun. Aku harus mengurangi kecepatanku, melewati stasiun dan berpindah ke jalur 1 untuk menyambungkan dengan rangkaianku. Aku sangat mengandalkan pendengaranku. Hei teman, ketika rangkaian sudah dekat, tiup trompet itu sekencang mungkin agar aku bisa mendengarnya. Saat itu, aku memaksakan diri berdinas harianku dengan menebak-nebak bayangan dan ingatanku. Semboyan 40 dan 41 telah diberikan. Semoga aku bisa berdinas dengan selamat. Malapetaka yang sebenarnya
datang ketika matahari sepenuhnya menghilang. Akhirnya, sebentar lagi aku sampai di stasiun. Walaupun mataku buram, aku bisa berdinas dengan baik karena ingatanku dan pendengaranku. Baiklah, sekarang saatnya kembali ke Dipo. Donald! Donald, tunggu sebentar. Ada apa, teman? Aku mendapatkan kabar dari pusat. Lokomotif dinas malam ini mengalami gangguan mesin secara mendadak. Kamu belum boleh kembali ke Dipo. Kamu harus menggantikannya membawa rangkaian ini. Segera bersiap untuk berdinas kereta malam sekarang juga. Hah? Malam ini? Tapi aku sudah seharian berdinas. Tidak ada lokomotif lain yang siap. Donald, penumpang tidak boleh menunggu lama. Segera berangkat. Hah? Kalau aku sekarang tidak berangkat, rahasiaku akan terbongkar dan aku akan berhenti berdinas. Baiklah, aku berangkat. Semboyan 40 dan 41 telah diberikan. Lalu, apa yang terjadi, Donald? Apa yang kamu rasakan malam itu? Malam itu terasa sangat gelap sekali. Aku tidak bisa memastikan apa yang ada di depanku. Rel itu terlihat berbayang. Aku hanya bisa berharap. Semoga saja jalur itu benar-benar aman. Pusat, ini dari proyek perbaikan jalan. Kami sedang meratakan aspal di perlintasan. Kami butuh waktu sedikit lebih lama di tengah rel. Mohon amankan jalur dari kereta yang lewat. Di kopi proyek jalan, sinyal blok di belakang kalian sudah kami pastikan menyala merah terang. Jalur ditutup. Silakan selesaikan pekerjaan kalian dengan tenang. Baiklah teman, jalur ditutup. Selesaikan jalan ini sehalus dan secepat mungkin. Dan di sanalah, di tengah kegelapan dan kebohonganku sendiri, tanpa tralis yang melindungiku,
Aku melaju dengan kecepatan penuh menuju takdir yang akan menghancurkan wajah lamaku untuk selamanya. Stum, percepat sedikit gilasannya. Aspalnya mulai mengeras. Sinyal blok sudah merah, jalur aman. Tapi kita tidak boleh terlalu lama menahan jadwal. Apa itu di depan sana? Cahaya merah. Kecil sekali. Bentuknya tidak tegas. Itu pasti cuma lampu teras rumah warga. Ini jalur lurus. Pasti aman. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tanpa tralis yang biasa membantuku memfokuskan pandangan, dunia di depanku hanyalah kumpulan bayangan hitam dan pendaran cahaya yang membingungkan. Mesinku menderu kencang, membawa rangkaian ekspres. Tapi hatiku bergetar ketakutan. Baiklah teman, sambil menunggu aspal ini padat, aku akan beristirahat sebentar. Saat itu, aku mendapatkan pelajaran yang berharga. Jangan memaksakan diri berlari di jalan yang tak mampu kau lihat. Mengakui kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan langkah pertama untuk menyelamatkan dirimu dan orang lain. Donald, lalu bagaimana keadaanmu setelah tabrakan itu? Ketika tabrakan, aku tidak ingat apa-apa, Bader. Aku sempat sadar aku ditarik kereta merah. Lalu setelah itu, aku sudah berada di depo. Aku sedang dilakukan perbaikan. Stone walls itu adalah besi padat yang tak kenal ampun. Beruntung aku masih selamat. Aku dibawa dalam keadaan remuk dan rasa malu yang tak tertahankan. Di tempat itulah aku pertama kali bertemu dengan Mbah Langsir. Kerusakannya sangat parah. Kau hanger rusak parah. Hidung hancur. Coupler sudah tidak bisa digunakan. Roda depan hilang.
Bagian depan hancur. Pasti benturannya sangat keras. Anak muda, apa yang kau kejar di tengah malam buta sampai menabrak kendaraan besi padat seperti itu? Aku tidak mengejar apa-apa. Aku hanya kecolongan. Sinyalnya rusak. Sinyal rusak. Di lintasan ini, sinyal jarang sekali berbohong, Donald. Yang sering berbohong adalah rasa gengsi di dalam diri kita. Apa maksud Anda? Dulu, saat kau masih memakai tralis itu, kau melaju sangat percaya diri. Begitu kemarin tralis itu dilepas, kau sering melambat di tikungan, dan keraguan-raguanmu terasa sampai ke roda-rodamu. Kau rabun, bukan? Matamu tidak bisa melihat jauh. Bagaimana Anda bisa tahu? Aku selalu memperhatikan hal kecil, Donald. Jangan lagi kamu menutupinya, Donald. Iya, aku rabun. Aku tidak bisa melihat warna sinyal dengan jelas di malam hari. Aku takut kalau pusat tahu. Aku akan dibuang ke jalur cabang atau sekedar jadi penarik gerbong pupuk. Aku ingin tetap jadi lokomotif premium yang dibanggakan. Anak muda, kebanggaan yang dibangun di atas kebohongan ibarat besi berkarat yang dicat mengkilap, terlihat kuat dari luar, tapi akan hancur saat diuji beban. Wajahmu hancur karena kau menolak melihat kenyataan. Lalu, aku harus bagaimana, Mbah? Wajahku sudah hancur. Kalaupun wajahku diperbaiki, itu akan percuma. Karena pandanganku rabun, aku akan berakhir di depo ini selamanya. Dan mungkin aku akan dirucat. Baiklah teman-teman, apapun hasilnya nanti, kita perbaiki wajah Donald semaksimal mungkin. Baik, Mbah. Baik, Mbah. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Yang pasti, mereka akan memperbaiki wajahku. Tapi saat aku sudah pasrah, sebagus apapun wajahku nanti, aku tidak akan terpakai lagi. Karena pandanganku yang rabun. Donald, bangun! Apa yang akan Anda lakukan, Mbah? Kami akan memperbaiki wajahmu, Donald. Itu apa yang ada di sebelah kalian? Ini adalah hidung barumu, teman. Apa? Kenapa hidung itu kecil sekali? Aku ingin hidung tinggi yang gagah. Aku akan sangat malu jika hidungku kecil seperti itu. Percayalah, nak. Hilangkan rasa gengsi di dalam dirimu. Terimalah apapun hasilnya. Karena sesuatu yang menurutmu kecil akan berdampak sangat besar di hidupmu.
Baik, Mbah. Bagaimanapun juga, aku adalah lokomotif terbuang. Jadi seharusnya tidak masalah bagaimanapun penampakan wajahku nanti. Aku menyerahkan semua padamu, Mbah. Baiklah, Toyo. Kita lakukan sekarang. Buat dia tertidur. Baik, Mbah. Kamu siap, Donald? Siap. Ketika aku tersadar, aku tidak tahu kenapa pandanganku sangat gelap. Kenapa gelap sekali? Apakah aku buta? Aku tidak bisa melihat sama sekali. Bahkan aku tidak bisa melihat hidungku. Hah? Cahaya apa itu? Hah? Segera keluar dari tempat itu. Baik. Hidup terus harus berjalan. Walau mataku rabun dan wajahku tidak jelas, aku harus belajar berani dan menghilangkan gengsiku. Hari itu, aku lahir kembali. Saat aku keluar dari balayasa, kepercayaan diriku seperti runtuh. Hidung kecil, mata silau. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Aku bisa melihat. Selamat datang kembali, Donald. Terima kasih, teman-teman. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Dengan senang hati. Tapi kami memiliki kabar buruk untukmu. Hah? Apa itu, Pak? Karena kamu mengalami kecelakaan kemarin, kamu tidak lagi menjadi kereta premium. Kamu dimutasi untuk membawa rangkaian barang. Hah? Sayang sekali. Tapi itu tidak masalah.
Menjadi kereta barang bukan akhir dari dinasku. Yang penting, sekarang aku bisa melihat dan berdinas dengan aman. Baiklah kalau begitu. Sekarang segera menuju stasiun. Rangkaian barang sudah siap di sana. Baik, Pak. Aku berangkat. Walaupun aku bukan lagi lokomotif membawa rangkaian premium dan banyak lokomotif menertawakanku, tapi aku bangga dengan hidung kecilku ini. Aku dapat melihat lebih jelas dan dapat berdinas siang dan malam. Sekarang aku siap, walaupun sekarang aku membawa rangkaian barang, tapi hatiku tidak ada beban. Sinyalku sudah hijau, saatnya berjalan. Hah? Balangsir! Gunakan mata itu dengan baik, Donald Bebek. Jangan pernah malu dengan wajah barumu, karena wajah itu yang akan menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Baik, Bah. Aku akan menjaga wajah ini. Terima kasih. Begitulah ceritanya, teman-teman. Karena wajangan Mbah Langsir, aku menerima hidung aneh ini. Dan kalian tahu, justru hidung bebek inilah yang membuat aku lebih percaya diri. Pandanganku jadi luas. Perjalanan malam pun jauh lebih aman. Wah, berarti Mbah Langsir menyelamatkan masa depanmu, Donald, dengan memperkecil hidung ini. Itulah Mbah Langsir. Dia selalu tahu bagaimana memperbaiki kita. Bukan hanya dari bodinya saja, tapi dari pola pikir kita. Sama seperti saat dia menyadarkan kalian berdua saat itu tentang betapa pentingnya kalian sebagai kereta beberanjak. Benar, Bader. Donald mengorbankan wajah gagahnya demi keselamatan. Sementara kami sempat ingin mengorbankan tugas berat kami demi kenyamanan. Sudahlah, Biru. Yang penting sekarang kita tahu. Tak peduli wajahmu seperti bebek, atau kau hanya menarik gerbong batu bara yang hitam berdebu. Kita semua punya tempat yang penting di atas rel ini. Tepat sekali. Jadilah dirimu sendiri.
terima kekuranganmu dan berikan yang terbaik. Rel ini cukup panjang untuk semua cerita kita.